Dan akhirnya Gus Maksum pun menceritakan masalah tentang kenapa lahan yang sudah dapat kok tidak jadi dan tidak ada kabarnya. Ternyata lahan itu bukan untuk Gus Maksum sendiri, tapi beliau mencarikan lahan untuk temannya, dan teman Gus Maksum tidak jadi membeli juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kelembutan hati Gus Maksum atau Kiai Haji Maksum Jauhari dan penaklukan preman paling ditakuti di Jawa Timur. Pesantren Lirboyo Kediri dikenal sebagai tempat lahirnya ulama-ulama besar di Nusantara. Ulama-ulama yang lahir dari Lirboyo teguh menjaga dakwah Islam yang memberi rahmat bagi semua umat manusia. Salah satu ulama Lirboyo yang sangat disegani adalah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau Gus Maksum. Gus Maksum Lirboyo walaupun dikenal sakti mandraguna, tapi beliau juga penuh kasih sayang kepada siapa saja. Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap adalah pendiri pesantren Lirboyo Kediri. Semangat ngaji ala Mbah Manap selalu jadi rujukan para santri, khususnya Gus Maksum Jauhari. Untuk pembahasan perjalanan hidup Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, bisa klik link video di atas ini. Kesaktian Gus Maksum bukanlah untuk dikenal sebagai jawara. Justru, kesaktiannya digunakan untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya. Gus Maksum bukan sosok kiai yang mengumbar kesaktian kepada publik, bahkan kepada preman sekalipun yang datang. Sebelum kita lanjut, untuk pembahasan biografi lengkap Gus Maksum, bisa tonton video melalui link di atas ini. Dikisahkan, suatu hari, ada preman yang sangat ditakuti di Jawa Timur datang kepada Gus Maksum Lirboyo. Kedatangan preman ini terkait satu kasus yang melibatkan Gus Maksum di dalamnya. Kisahnya berawal pada saat Gus Maksum mencari lahan kampung di daerah pegunungan yang akan dibuat pondok. Setelah dapat lahannya lewat perantara, dan belum sempat bernegosiasi masalah harga tiba, Gus Maksum tidak jadi atau mengurungkan untuk membeli lahan tersebut tanpa ada kabar yang jelas. Sontak si perantara agak emosi, kemudian menceritakan hal tersebut kepada temannya, dan kebetulan temannya itu adalah seorang preman yang sangat ditakuti di Jawa Timur. Sembari membawa pistol, preman tersebut pun akhirnya berangkat mendatangi rumah Gus Maksum dengan mengajak satu preman lagi. Waktu di jalan, preman yang membawa pistol tersebut berkata kepada temannya, "Mengkolak wonge ruwet langsung bedil ndase. Nanti kalau orangnya itu ribet, langsung tembak kepalanya saja." Sesampainya di rumah Gus Maksum, tanpa basa-basi, preman tersebut langsung marah-marah. Sampai dipersilahkan masuk oleh Gus Maksum pun tidak mau. Setelah dibujuk oleh Gus Maksum, preman tersebut pun akhirnya mau masuk rumah. Setelah dipersilahkan masuk ke ruang tamu, Gus Maksum Jauhari masuk ke dalam untuk mengambilkan minum. Pada saat preman tersebut menunggu Gus Maksum keluar, preman tersebut melihat pertunjukan yang membuat nyali preman saling menciut. Mereka melihat murid Gus Maksum sedang latihan kanuragan atau kekebalan. Dilihatnya tidak mempan bacok. Selang beberapa saat, Gus Maksum pun keluar dari dalam. Anehnya, ucapan preman yang tadinya garang tiba-tiba menjadi kalem. Dan akhirnya Gus Maksum pun menceritakan masalah tentang kenapa lahan yang sudah dapat kok tidak jadi dan tidak ada kabarnya. Ternyata lahan itu bukan untuk Gus Maksum sendiri, tapi beliau mencarikan lahan untuk temannya, dan teman Gus Maksum tidak jadi membeli juga.
Gus Maksum kemudian meminta maaf kepada preman tersebut karena beliau belum dapat menemui perantaranya. Setelah mendapat penjelasan yang panjang dari Gus Maksum, preman tersebut pun dapat menerima penjelasan tersebut. Preman tadi akhirnya berpamitan pulang. Malahan pada saat preman tadi berpamitan, Gus Maksum memberi amplop. Sontak preman tadi menolak, tapi Gus Maksum berkata, "Tulung niki ditampi, damel gantos sangu jenengan mriki wau. Tolong ini diterima untuk mengganti uang yang digunakan ke sini." Akhirnya preman itu pulang. Di tengah jalan, preman tadi bercakap dengan anak buahnya, "Lah umpomo wong iku mau tak bedil ndase, kira-kira nggak balik nang aku pelurune. Semisal orang tadi tak tembak kepalanya, apa pelurunya kira-kira tidak bakal kembali ke saya? Kowe mang lak wis tak kandani sih, ojo gerusa-gerusu dhisik engko. Kamu tadi kan sudah saya bilangin, jangan terburu-buru emosi nanti," kata anak buahnya. Kisah penuh hikmah dan jadi bukti bahwa sosok Gus Maksum bukanlah kiai yang menakutkan. Kesaktian yang masyhur dan melekat dalam dirinya justru dihadirkan sebagai perwujudan kasih sayang ajaran Islam kepada siapapun, termasuk para preman. Dengan kelembutan hati Gus Maksum, para preman paling ditakuti di Jawa Timur pun takluk di hadapannya tanpa melakukan perlawanan. Kiai Haji Maksum Jauhari atau terkenal dengan Gus Maksum Lirboyo merupakan cucu pendiri pondok pesantren Lirboyo, yakni Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Gus Maksum juga merupakan salah satu pendiri dan juga sekaligus ketua pertama pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, PSNU Pagar Nusa, dan pendiri GASMI, Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur diceritakan oleh para santri dan muhibbin Gus Maksum, yakni tentang rambut api Gus Maksum Lirboyo. Dahulu, ketika ada santri Lirboyo dipersekusi oleh preman di alun-alun Kediri, santri Lirboyo keluar hendak melakukan balas dendam. Mereka para santri berbaris tiga-tiga, yang depan sudah sampai jembatan barat alun-alun, yang belakang masih di pondok. Ketika itu, Kiai Haji Maksum Jauhari atau Gus Maksum mencegah agar santri tidak menuntut balas dengan cara itu. Tetapi para santri sulit dikendalikan karena kondisi sudah demikian genting dan santri tetap berangkat. Akhirnya, Gus Maksum marah besar dan beliau mencegat para santri di jembatan, berdiri tegak sambil berisyarat kepada para santri agar kembali ke pondok. Di saat itu, rambut beliau sepanjang itu berdiri menurut cerita para muhibbin sambil mengeluarkan bara api. Karena melihat karomah Gus Maksum itu, akhirnya para santri dengan terpaksa berlari tunggang langgang kembali ke pondok. Sobat kalam karomah yang dimuliakan Allah, selain itu, Gus Maksum Jauhari memiliki karomah mampu melempar orang tanpa menyentuh. Diceritakan, suatu hari Iwan Fals akan menggelar konser di Senayan, Jakarta. Saat itu masih di zaman Orde Baru. Iwan Fals sowan ke tempat Gus Maksum di Lirboyo agar menghadiri konsernya dan minta didoakan sebelum nanti konser dimulai. Kala itu Gus Maksum menyanggupi untuk hadir di konser Iwan Fals, sekaligus ikut mendoakan agar konser dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tiba hari yang dinanti, Gus Maksum berangkat ke Jakarta. Sesampainya di sana, banyak orang yang menunggu konser dimulai. Maklum, kala itu Iwan Fals merupakan salah satu musisi yang menyuarakan keresahan hati rakyat, sehingga karya-karyanya sangat dinanti oleh penggemarnya. Singkat cerita, konser pun dimulai dan lagu pertama dibawakan hingga beberapa lagu berikutnya. Namun di luar dugaan dari panitia dan tim keamanan, ternyata masa konser pada waktu itu sangat banyak.
bahkan bisa dikatakan ribuan orang. Terbawa oleh euforia konser, membuat suasana menjadi panas dan tidak terkendali. Dari sinilah peristiwa kesaktian Gus Maksum dilihat banyak orang. Karena banyaknya penonton, akhirnya stadion jebol dan mengakibatkan banyak penonton berdesak-desakan. Dengan alasan itu, dan memang karena suasana konser makin memanas, hingga banyak orang yang ingin naik ke atas panggung. Entah karena memang sangat mengidolakan Iwan Fals, atau memang karena terlalu berdesakan, ratusan orang naik ke atas panggung. Pihak Iwan Fals dan sejumlah aparat keamanan tak mampu menahan bendungan sifat anarkis ribuan penonton. Kala itu Gus Maksum yang dari awal konser hanya berdiri di belakang panggung bersama kru-kru dari Iwan Fals, langsung berlari dan naik ke atas panggung. Gus Maksum lalu mengayun-ayunkan tangannya dan diarahkan ke seluruh penonton yang mulai merangkak dan naik ke atas panggung. Kesaktian Gus Maksum kala itu membuat ratusan para penonton yang nekat naik ke atas panggung terpental dan terlempar ke bawah panggung tanpa disentuh oleh Gus Maksum. Dari kejadian itulah, perkumpulan fans dari Iwan Fals masih mengingat peristiwa yang terjadi di konser hari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi hambanya yang taat. Dengan diiringi doa dan keikhlasan, tak ada yang sulit bagi Allah. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit cerita karomah salah satu pengasuh Lirboyo, dan insya Allah masih banyak Gus atau santri Lirboyo yang memiliki karomah-karomah semacam itu. Jadi kalau mau mengusik Lirboyo atau santri lainnya, berpikirlah ribuan kali kalau tidak siap ilmu luar maupun dalam. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.